Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa sekalian, pada pagi hari ini pembelajaran kita Al-Quran Hadis akan masuk ke bab 2 ya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis, maka di bab 2 ini kita akan membahas terkait meraih cinta Allah dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi nanti kita akan membahas terkait kesungguhan dalam bekerja, tentang profesionalisme gitu ya. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa akan menjadi keberkahan pada belajar kita kali ini gitu, dan kita diberikan kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita masuk ke tema pembahasan, nah di sini ada sebuah mahfudzat atau kata-kata mutiara gitu ya. Ijhad wala taksaf wala taku ghafilan fanadamatul aqba liman yatakasal. Apa artinya? Yaitu bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas, dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan gitu ya. Jadi ini pengingat bagi kita bahwa dalam melakukan apapun itu jangan bermalas-malasan gitu. Bersungguh-sungguhlah dan jangan mudah rebahan gitu, jangan mudah bermalas-malasan, karena ya seketika mungkin kita enak yang merasakan rebahan gitu ya, santai-santai, tapi kalau terlalu santai nanti bisa jadi penyesalan gitu ya, karena mungkin ada pekerjaan yang tertunda atau dan sebagainya gitu. Maka dalam melakukan suatu pekerjaan, suatu aktivitas, bersungguh-sungguhlah, maksimalkanlah. Nah itu yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini gitu ya. Selain itu kan ada juga di surat Al-Asr itu di surat Al-Asr ya, faida faraghta fansab, dan apabila kamu telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka lanjutkan gitu ya. Intinya kalau sudah selesai suatu pekerjaan, maka lanjutkan dengan pekerjaan yang lain gitu. Jadi maksud dari ayat itu seperti itu ya. Ketika kita sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, jangan lantas berleha-leha gitu ya, tapi segeralah untuk melakukan aktivitas yang lain gitu ya, yang bermanfaat, agar waktu kita tidak terbuang sia-sia gitu. Selanjutnya, nah pada pagi hari ini mengapa sih kita akan membahas terkait etos kerja gitu ya? Karena ternyata bekerja ini bisa menjadi ibadah gitu. Di dalam Islam sudah diajarkan, ada perintahnya juga untuk bekerja gitu ya. Jadi lantas bukan Islam itu tidak melulu membahas tentang syariat gitu ya, tapi ya sebagaimana yang kita tahu, Islam itu membahas segala hal, segala aspek gitu ya, dari urusan dunia apalagi urusan akhirat gitu. Jadi di sini termasuk bekerja, itu sudah diatur dalam Islam. Jadi apa keutamaan bekerja menurut Islam? Yang pertama adalah orang yang bekerja ikhlas karena Allah akan mendapatkan ampunan gitu. Kemudian yang kedua, orang yang bekerja dengan giat dan ikhlas akan meraih kecintaan Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bekerja dengan niat karena Allah kelak akan dibalas dengan surga gitu ya. Jadi segala aktivitas kita termasuk bekerja, niatkan untuk ibadah gitu ya. Kalau kita niatkan untuk ibadah, maka ya akan bernilai ibadah gitu ya. Karena sekecil apapun perbuatan kita, perbuatan baik kita, jika kita niatkan untuk ibadah, maka akan menjadi pahala tersendiri gitu di sisi Allah. Misalkan kita menuntut ilmu, benar-benar niat ikhlas untuk menuntut ilmu ya, karena itu memang perintah dalam Islam gitu, maka itu bisa menjadi ibadah gitu. Bahkan seremeh mungkin istirahat gitu ya, tidur gitu, mungkin kita tidur lebih awal gitu dengan niat agar setelah tidur lebih awal agar nanti bisa bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat malam gitu ya. Nah, itu bisa menjadi nilai ibadah. Atau kita istirahat siang sebentar gitu ya, misalkan istirahat siang sebentar agar nanti bisa maksimal gitu ya untuk mengikuti pengajian misalkan. Nah itu akan bisa bernilai ibadah gitu kalau kita niatkan untuk ibadah, untuk hal yang baik gitu.
termasuk dalam bekerja ya. Dalam bekerja itu juga menjadi keharusan bagi manusia ya, karena tidak mungkin hidup berpangku tangan saja gitu ya. Kalau tidak ada usaha ya tidak bisa mendapatkan uang gitu ya. Kemudian apa syarat mendapatkan surga dengan bekerja? Yaitu yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah. Tentu ya, ini yang pertama adalah niat, karena segala hal tergantung pada niatnya. Ya, niat yang ikhlas karena Allah. Jadi ketika kita bekerja gitu ya, niatkan itu ikhlas karena Allah. Jadi orientasinya tuh kepada akhirat gitu. Ya mungkin kalau kita niatnya ya niat hanya untuk cari uang gitu ya, misalkan hanya untuk cari uang. Nah, yang akan didapatkan ya mungkin kita akan mendapatkan sebagaimana yang kita niatkan gitu, hanya mendapatkan uang. Tetapi kalau kita meniatkan itu karena Allah gitu ya, niat ikhlas karena Allah, karena beribadah, karena ini perintah dalam Islam gitu ya, untuk manusia itu berusaha untuk bertahan hidup gitu ya, itu akan bernilai plus gitu. Di samping mendapat keridhaan dari Allah, juga tentunya apa ya, uang itu juga akan mengikuti kita gitu. Akhirnya intinya kalau kita berorientasi pada akhirat, maka dunia akan mengikuti gitu ya. Jadi ketika bekerja niatkan itu karena ibadah gitu ya, karena ikhlas karena Allah, maka ya kita akan dapat dua-duanya, dapat ridha Allah dan juga dapat gaji, dapat uang, dapat penghasilan gitu ya. Berbeda kalau memang niatnya hanya untuk mencari penghasilan, yang mungkin yang didapat hanya penghasilan saja, tapi belum tentu mendapat ridho Allah gitu. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja. Jadi bersungguh-sungguh ya, seperti tadi yang sudah kita bahas di kata mutiara di awal pembahasan tadi, bersungguh-sungguh dan profesional. Artinya profesional itu apa ya, memaksimalkan potensi yang kita miliki gitu ya. Profesional itu kan dia mahir di bidangnya gitu, profesional ya, apa yang kita bisa, potensi apa yang kita bisa gitu, yaitu maksimalkan. Sederhananya ya, misalkan di sekolah menjadi ketua panitia misalkan dalam acara, ya bersungguh-sungguh lah gitu, bersungguh-sungguh lah untuk mengerjakan amanah tersebut. Kemudian profesional artinya apa ya, maksimalkan gitu apa yang bisa kita usahakan untuk memimpin jalannya panitia tersebut gitu ya, ya maksimalkan. Kemudian yang ketiga adalah bersikap jujur dan amanah. Nih ini tentu ya demi keberkahan gitu ya, apalagi sekarang mungkin dalam perdagangan gitu ya, mungkin banyak sekali pedagang yang tidak jujur dan amanah. Nah ini harus kita perhatikan, harus jujur dan amanah gitu ya. Selanjutnya tidak keluar dari batasan syariah gitu, artinya Islam kan juga mengatur tentang muamalah gitu ya. Kita perhatikan gitu bagaimana Islam mengatur pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Kemudian menghindari perkataan yang syubhat. Kemudian menjaga etika seorang muslim, memelihara ukhuwah Islamiyah gitu. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang pengertian etos kerja. Nah, etos berarti pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Nah, kalau secara bahasa ya, etos ini dari bahasa Yunani, artinya itu sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Gitu. Jadi etos ini juga tidak hanya pada individu saja, tidak hanya dimiliki oleh individu, tapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Gitu. Selanjutnya pengertian etos dalam KBBI adalah etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Selanjutnya secara terminologis digunakan dalam 3 pengertian yang berbeda. Pertama, suatu aturan umum atau cara hidup. Kedua, suatu tatanan aturan perilaku. Ketiga, penyelidikan terhadap jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku. Gini ya. Jadi di sini kerja itu artinya luas ya. Artinya luas. Jika diartikan luas, yaitu semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi, intelektual dan fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan maupun akhirat gitu ya. Jadi kerja itu tidak melulu yang tentang soal fisik yang dihasilkan oleh fisik, tapi juga dari intelektual gitu ya. Jadi intelektual, kemudian nilai-nilai yang kita bawa gitu ya, dari intelektual dan fisik. Kemudian ya segala hal yang bisa kita hasilkan itu yang bisa disebut sebagai suatu kerja gitu.
Kemudian etos dapat diartikan sebagai kehendak atau berkemauan yang disertai semangat yang tinggi dalam rangka mencapai cita-cita yang positif gitu ya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahamkan bahwa semua usaha manusia baik yang dilakukan oleh akal, perasaan maupun perbuatan adalah termasuk ke dalam kerja ya, itu ya. Jadi bukan hanya uh, yang dari perbuatan saja yang dikatakan kerja gitu, tapi apa yang dilakukan oleh akal, perasaan itu juga termasuk dalam kerja. Selanjutnya di sini etos kerja dari sudut pandang Islam gitu ya. Jadi bagaimana sih Islam itu memandang atau membahas etos kerja gitu ya. Jadi di sini ya, manusia sebagai makhluk Allah memiliki kebutuhan dalam hidupnya, maka tentunya perlu bekerja untuk keberlangsungan hidupnya. Nah ini ya, jadi karena manusia itu makhluk Allah gitu ya, dia pasti butuh sesuatu untuk hidup gitu ya. Ya maka dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tidak mungkin hanya berpangku tangan. Siapa yang mau ngasih uang cuma-cuma gitu ya, kalau nggak bekerja untuk kebutuhan hidup ya bagaimana, itu sebagai ikhtiar kita gitu ya, terlepas dari dan memang rezeki itu sudah diatur sama Allah gitu ya, tapi ya tetap harus ada ikhtiarnya gitu ya, karena emang doa tanpa ikhtiar itu sama saja bohong gitu ya. Kita diibaratkan kita hanya meminta tapi tidak ada usahanya, ya sama aja gitu ya. Jadi emang ini sebagai manusia yang memang butuh sesuatu, butuh materi untuk hidup gitu ya, maka perlu untuk bekerja. Kemudian cara pandang seorang muslim dalam kehidupan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu duniawi dan ukhrawi. Jadi begitu juga dalam hal memenuhi kebutuhan hidup atau bekerja, tidak semata hanya berorientasi pada duniawi saja, melainkan harus melihat dari sudut ukhrawi. Jadi ya itu tadi, ketika kita ingin mendapatkan rezeki, bukan terus kita hanya memandang secara ukhrawi, artinya kan rezeki sudah diatur, tidak perlu bekerja, tidak bisa seperti itu ya, tapi harus juga diimbangi dengan bekerja. Namun dalam bekerja kita juga harus memperhatikan hal-hal yang ukhrawi gitu ya, hal-hal akhirat ya. Kita tidak boleh melanggar batasan syariat, kita harus memperhatikan etika dalam bekerja dan sebagainya gitu ya. Ini artinya cara pandang seorang muslim itu berdasarkan sudut pandang duniawi dan ukhrawi, tidak boleh hanya salah satunya saja, memang keduanya ini harus seimbang gitu ya. Kemudian dalam segala hal termasuk dalam bekerja, seorang muslim tidak semata hanya berorientasi pada duniawi saja, namun juga pada ukhrawi. Islam memandang bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memberi nafkah kepada keluarga merupakan amal ibadah yang memiliki konsekuensi pahala di sisi Allah gitu ya. Apakah ada gitu ya dalil yang menjelaskan tentang perintah bekerja gitu ya? Dan memang ada. Di sini pertama mungkin saya akan menyampaikan dari hadisnya ya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang kelelahan lantaran bekerja yang dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya telah diampuni. Hadis riwayat At-Tabrani gitu ya. Jadi seperti tadi ya, kalau memang diniatkan untuk ibadah, niat ikhlas karena Allah, ya dia akan bernilai di sisi Allah gitu ya. Ketika kita meniatkan itu karena Allah, kita juga akan mendapatkan materi duniawinya juga gitu. Berbeda hal kalau kita orientasinya, tujuannya hanya terfokus pada duniawi, ada materi, belum tentu Allah itu ridho gitu ya. Maka dari itu tetap yang utama adalah niatkan untuk Allah gitu, agar dosa-dosanya diampuni juga, agar bernilai ibadah. Selanjutnya, nah di sini ternyata ada perintah tentang bekerja. Ada di surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu ya, ini sudah jelas ya perintahnya dari Allah gitu ya. Namun juga perlu kita ingat tadi ya, bahwa kerja itu bukan berarti bukan hanya berpatokan pada hal-hal
berupa perbuatan gitu ya, tapi apa yang dilakukan oleh akal, perasaan itu juga termasuk bekerja gitu ya. Kita mikirkan untuk kemaslahatan umat misalkan dan sebagainya, itu bisa dikategorikan dalam kerja gitu ya. Artinya kita sebagai manusia ya harus bermanfaat gitu ya, memanfaatkan potensi akal, perasaan maupun perbuatan gitu. Selanjutnya ayat tentang etos kerja. Tadi kan perintah bekerja, ternyata dalam Islam memang sudah memerintahkan itu ya. Nah, ternyata tidak sekedar kerja, namun juga harus memiliki etos kerja. Artinya harus profesional gitu ya. Ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada sebagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini artinya di sini ya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan gitu ya. Seperti tadi sudah dibahas di awal ya, kita misalkan harus jujur gitu ya, harus memperhatikan etika, kemudian dan sebagainya, tidak boleh melanggar syariat gitu ya. Itu kan bentuk profesionalisme gitu ya. Tidak usah iri hati karena semuanya itu sudah dibagi oleh Allah secara adil gitu ya. Selanjutnya, hadis tentang profesionalisme bekerja dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Nah, ini jelas ya, redaksinya bahwa Allah itu mencintai seseorang yang ia bekerjanya secara profesional gitu. Artinya dia memaksimalkan potensi yang ia miliki. Selanjutnya, hadis tentang etos kerja dari Miqdam radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiada sesuatu pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihi salam itu makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Nah, ini artinya apa? Ya, kita harus bersemangat untuk bekerja gitu ya. Semangat untuk bekerja, semangat untuk berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan kita. Artinya tangan di atas itu kan lebih baik daripada tangan di bawah ya. Di sini kan redaksinya, tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri gitu ya. Artinya ya kita usaha sendiri itu lebih baik gitu, lebih baik di sisi Allah gitu ya, daripada kita hanya berpangku tangan atau bergantung pada orang lain gitu ya. Bahkan Nabi pun gitu ya, Nabi Rasulullah, kemudian Nabi Daud itu ya, nabi-nabi pun juga bekerja gitu ya. Maka kita pun ya bukan siapa-siapa, artinya hanya manusia biasa. Pantaskah gitu hanya berpangku tangan, kemudian apalagi tidak mau bekerja, hanya bergantung pada orang lain gitu kan. Sedangkan dalam hadisnya sudah disebutkan bahwa yang paling baik itu adalah hasil jerih payahnya sendiri gitu. Nah, ini menjadi semangat atau motivasi bagi seorang muslim untuk semangat dalam bekerja gitu ya. Baik para siswa sekalian, itulah pembahasan pada pagi hari ini ya. Kita membahas terkait pentingnya etos kerja gitu ya, untuk meraih cinta Allah, untuk meraih ridha Allah, seperti itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin akan membahas tentang ayat tersebut ya, tadi At-Taubah dan An-Nisa, secara perkatanya, kemudian kandungan ayatnya. Jadi akan dipelajari lagi lebih dalam terkait dalilnya tadi. Pada hari ini kita cukup belajar sampai sini, mempelajari tentang pentingnya etos kerja itu ya, pandangan Islam juga terhadap etos kerja gitu. Ternyata memang penting sekali gitu ya, dan sebagai seorang muslim tidak boleh berpangku tangan kepada orang lain. Artinya tidak boleh bergantung pada orang lain, tapi harus bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan bekerja. Dan sebagai seorang muslim harus senantiasa bekerja, artinya ia memanfaatkan potensi akalnya, potensi perasaannya, potensi fisiknya untuk kebaikan dirinya sendiri maupun kebaikan orang lain, seperti itu ya. Baik pada sekalian, pada pagi hari ini mungkin kita cukupkan. Mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.